bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke pelajar Sekarsa, materi pelajaran CNC dan CAM kelas 11 semester 5 hari ini adalah bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Oke, sebelum masuk ke bagian-bagian dari mesin bubut CNC, saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin bubut CNC atau kepanjangan dari Computer Numerical Control. Untuk mesin bubut CNC secara prinsip kerjanya hampir sama dengan mesin bubut manual. Yang membedakan adalah kalau mesin bubut manual, dia yang mengerjakan langsung operatornya, yang menggeser pahat operatornya. Kalau untuk mesin bubut CNC yang mengerjakan adalah komputer. Jadi operator tinggal memasukkan program G-code ke komputer CNC. Untuk selanjutnya komputer memproses langsung program tersebut ke mesin sehingga mesin bekerja secara otomatis sesuai dengan program yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi CNC dan CAM, yaitu tentang bagian-bagian mesin bubut CNC. Untuk sebelumnya kita pelajari dulu apa sih kelebihan mesin bubut CNC dan kekurangannya. Tentu saja kalau misalnya kita pakai mesin bubut manual, mungkin kita butuh waktu 1 jam sampai 2 jam untuk proses pengerjaan. Kalau kita memakai mesin bubut CNC, dalam waktu 1 jam kita bisa mendapatkan beberapa benda kerja, bahkan bisa belasan atau puluhan. Itu dia untuk kelebihan dari mesin bubut CNC. Untuk kekurangannya, mungkin kalau mesin bubut CNC harganya relatif lebih mahal daripada mesin bubut manual. Lanjut lagi ke materi utamanya, itu untuk mesin CNC. Sistem pengoperasian CNC menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer menggunakan angka dan huruf. Secara umum, konstruksi mesin perkakas CNC dan sistem kerjanya adalah sinkronisasi antara komputer dan mekaniknya. Jika dibandingkan dengan mesin perkakas konvensional yang setara dan sejenis, mesin perkakas CNC lebih unggul dari segi ketelitian, ketepatan, fleksibilitas, dan kapasitas produksi. Nah, ini adalah contoh apabila pada layar monitor mesin kita tulis kode. Contohnya kita tulis kode M03. Maka apabila kita running, spindle utama mesin akan berputar berlawanan jarum jam, dan apabila kita tulis kode M30, maka spindle utama mesin akan berhenti berputar. Berikut ini adalah jenis-jenis mesin bubut CNC. Pada dasarnya, desain dan tipe suatu mesin bubut CNC dibuat sesuai dengan kebutuhan. Untuk desain sesuai kebutuhan, mesin bubut CNC dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mesin bubut CNC kecil, yang kedua, mesin bubut CNC sedang, dan yang ketiga, mesin bubut CNC besar. Untuk mesin bubut CNC kecil dipergunakan untuk pelatihan dasar pemrograman dan pengoperasian mesin bubut CNC, biasanya di sekolah-sekolah dan di tempat pelatihan mesin bubut CNC. Mesin bubut CNC kecil ini hanya mampu dipergunakan untuk pekerjaan dengan benda kerja yang ukurannya kecil dan benda kerja yang dikerjakannya pun relatif lunak, contohnya aluminium. Terus untuk selanjutnya, sedangkan mesin bubut CNC sedang dan besar banyak kita jumpai di perusahaan-perusahaan manufaktur dan otomotif. Oke, next kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu tentang sistem persumbuhan mesin bubut CNC. Untuk mesin bubut CNC mempunyai prinsip gerakan dasar seperti halnya mesin bubut konvensional, yaitu
gerakan arah melintang dan horizontal dengan sistem koordinat X dan Y, Z. Untuk arah gerakan pada mesin bubut diberi lambang sebagai berikut ini. Yang A, sumbu X, digunakan untuk arah gerakan melintang tegak lurus terhadap sumbu putar. Jadi sumbu putarnya kita mengikuti gerakan dari pencekaman tersebut. Terus selanjutnya sumbu Z untuk arah gerakan memanjang sejajar dengan sumbu putar. Dan untuk memperjelas fungsi sumbu-sumbu mesin bubut CNC dapat dilihat gambar ilustrasi di bawah ini. Nah, ini contohnya. Jadi untuk sumbu X dia bergerak melintang searah sumbu putar. Ini adalah sumbu putar yang biasanya kita meletakkan benda kerjanya dicekam di sini. Dan untuk sumbu Z berarah sejajar dengan arah sumbu putar. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah gambar dari mesin CNC. Saya akan menjelaskan beberapa bagian utama dari mesin bubut CNC. Yang pertama, ada gambar tombol merah ini adalah tombol emergency. Untuk selanjutnya, kepala lepas ada di belakang sini. Selanjutnya lagi ada rumah pahat, di mana di sini bisa kita isi dengan berbagai jenis pahat. Yang selanjutnya lagi ada cekam, digunakan untuk mencekam benda kerja. Lanjut nomor 6, ada kontrol panel CNC. Di sini kita bisa menggunakannya untuk mengisi kode program. Kita bisa mengisi secara manual langsung di mesin bubut CNC ini atau bisa lewat komputer biasa atau laptop kita sendiri. Baru selanjutnya ditransfer di mesin bubut CNC. Terus selanjutnya ada meja mesin nomor 7, meja mesin. Terus ada lagi control loop. Dan nomor 9 ada tombol start. Untuk yang terakhir nomor 10 adalah badan mesin. Nah, lanjut ke bagian mekanik. Bagian mekanik dari mesin bubut CNC yang pertama adalah motor utama. Motor utama adalah penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Motor ini adalah jenis motor arus searah atau DC dengan kecepatan yang variabel. Yang kedua adalah eretan. Eretan adalah gerak persumbuan jalannya mesin. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu step motor. Step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan, yaitu gerakan sumbu X dan Z. Yang keempat ada rumah alat potong atau revolver. Rumah alat potong ini berfungsi sebagai penjepit alat potong pada saat proses pengerjaan benda kerja. Pada revolver bisa dipasang 6 alat potong sekaligus. Contoh dari alat potong yang bisa dipasang di revolver adalah pahat kanan luar, pahat potong, pahat ulir, pahat kanan dalam, bor, center drill, pahat ulir dalam, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh dari rumah pahat atau revolver. Kita bisa memasang alat potongnya di bagian sini. Lanjut lagi, bagian mekaniknya yang nomor 5 yaitu cekam. Cekam pada mesin bubut berfungsi untuk menjepit benda kerja pada saat proses penyayatan berlangsung. Berdasarkan jumlah rahangnya, cekam dibedakan menjadi 2, yaitu cekam rahang 3 dan cekam rahang 4. Ini adalah salah satu gambar cekam. Terus selanjutnya, sistem transmisi. Kecepatan spindle mesin bubut ini diatur menggunakan transmisi sabuk. Pada saat transmisi sabuk dibagi menjadi 6 transmisi
penggerak. Yang selanjutnya, meja mesin. Meja mesin sangat mempengaruhi baik buruknya hasil pekerjaan menggunakan mesin bubut ini. Hal ini dikarenakan gerakan memanjang atau sumbu Z-nya tertumpu pada kondisi sliding bed. Jika kondisi sliding bed aus atau cacat, bisa dipastikan hasil pembubutan menggunakan mesin ini tidak maksimal. Bahkan benda kerja bisa rusak. Hal ini pun juga berlaku di mesin bubut konvensional. Yang terakhir ada kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi sebagai pemasangan senter putar pada saat proses pembubutan benda kerja yang relatif panjang. Nah, untuk selanjutnya setelah bagian mekanik tadi kita lanjut ke bagian kontrol. Ini adalah bagian kontrol di mesin bubut CNC. Di sini kita bisa menggunakannya untuk memasukkan kode program yang kita inginkan sesuai dengan benda kerja apa, bentuknya bagaimana. Nah, itu nanti kode programnya kita masukkan ke sini. Juga kita gunakan untuk running programnya agar mesin bubut CNC-nya bisa langsung bekerja. Nah, untuk kesimpulannya, sistem pengoperasian CNC menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer menggunakan angka dan huruf. Sesuai dengan kebutuhannya, mesin bubut CNC dibagi menjadi 3, yaitu mesin bubut CNC kecil, sedang, dan besar. Nah, berikut ini adalah tugas untuk kalian, anak-anakku kelas 11. Ada 2 nomor. Yang pertama, menjelaskan pengertian mesin CNC. Yang kedua, menjelaskan kegunaan dari tombol power emergency, cekam, rumah pahat, dan eretan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi dan tugas hari ini mengenai bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi selanjutnya. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, dan menjadi idola sekediri raya.